Parianawati merupakan seorang perawat yang memilih menjadi seorang pembisnis. Di sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang putra, Ibu Ana tetap berjuang membesarkan bisnis retail modern yang digelutinya sejak 20 tahun lalu. Pambayun Retail Group adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang toko grosir, minimarket, serta pembinaan dan pembimbingan bisnis retail. Dalam 20 tahun perjalanan dari 95 sampai 2015, saya hanya berkutat di dunia perdagangan dari pagi sampai sore. Tentu ini hal yang sangat menjenuhkan bagi saya. Pada puncaknya saya merasa tidak punya arti dalam hidup ini. Habis waktu saya setiap hari pergi ke toko, lalu sorenya pulang. Sampai suatu ketika saya mempertanyakan tentang arti hidup saya. Alhamdulillah ada beberapa pelanggan di toko grosir kami yang waktu itu mengeluh karena banyaknya minimarket jaringan retail modern yang mulai buka di sekitar mereka dan mereka takut bersaing. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk menutup tokonya. Di saat itulah Allah memberikan hidayah kepada saya, mengapa saya dijadikan seorang pebisnis retail. Ternyata saya hadir harus memberikan satu kontribusi yang nyata kepada pengusaha retail, terutama pengusaha retail Muslim Indonesia, agar tetap bisa berdaya saing. Dari situ, seperti memberontak dalam hati saya ingin memulai belajar, mempelajari tentang manajemen bisnis retail ini dengan niat saya bisa menyebarkan ilmu tersebut kepada teman-teman pengusaha retail yang lain. Menjalani bisnis retail selama berpuluh-puluh tahun menjadikan Ibu Ana tetap tegar menghadapi segala tantangan, sekalipun saat berada di titik terendah bisnisnya. Kejenuhan menjalani rutinitas di toko mulai pagi sampai sore sempat membuat jiwanya kering. Alhamdulillah setelah tahun itu dipertemukanlah saya di berbagai komunitas pengusaha muslim, lalu saya dipertemukan dengan beberapa pengusaha besar retail Muslim Indonesia dari mulai Bandung, Tangerang, Jakarta, Surabaya. Kami sering bertemu dan kami sering sharing. Saya ikuti beberapa kelas bisnis retail dan alhamdulillah akhirnya saya bisa membuka cabang di 2018 minimarket terpadu. Satu minimarket yang sebenarnya menjadi sebuah perwujudan cita-cita saya. Dari minimarket terpadu ini kita menjual sawi, bayam, tempe, tahu, telur, seperti layaknya warung kelontong di desa, tapi dikemas dengan lebih modern seperti minimarket modern. Harapan saya, masyarakat itu tahu bahwa toko kelontong pun bisa disulap menjadi minimarket modern. Jadi tidak seharusnya melintasi law dengan banyaknya minimarket modern dan mereka harus tutup. Tidak harus tutup, tapi tetap bisa berdaya saing. Asal siap untuk belajar ilmunya. Pada akhirnya ketika saya belajar ke beberapa pengusaha retail di Indonesia, saya menemukan betapa jika bisnis itu hanya mengejar tentang keuntungan, uang, dan materi belaka, itu sangat kering, di hati sangat gersang. Jadi alhamdulillah pada sebuah kelas yang saya ikuti, yaitu kelas peta hidup, saya mendapatkan satu insight tersendiri yang merubah hidup saya. Dikatakan di kelas itu oleh ustadz saya bahwa umur kita di dunia yang rata-rata 65 tahun itu hanyalah sebenarnya hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk ukuran waktu di akhirat. Betapa pendek kesempatan kita di dunia. Maka saya tidak mau menjalankan bisnis ini tanpa meninggalkan poin-poin kebaikan untuk akhirat. Saya akhirnya belajar tentang spiritual company, yaitu mengelola perusahaan berbasis dengan keagamaan, keislaman. Maka saya mulai langkah itu menerapkan spiritual company, perusahaan yang berbasis keislaman itu di perusahaan kami. Jadi alhamdulillah mulai tahun 2018 spiritual company dimulai dengan menertibkan sholat 5 waktu. Saya beri mereka reward satu karyawan 100.000 bagi karyawan yang mau sholat 5 waktu. Mungkin pada awalnya itu agak shock. Terus dari sini kita pertama dituntut untuk kayak ngisi GIS, kayak ibadah sunahnya kayak gitu. Oh, dari sini kita tahu bahwa sebuah amalan itu dilakukan pertama itu dari terpaksa dulu.
Nah, terus kemudian itu dari situ kita bisa terbiasa dan aslinya nggak ngisi nggak popo ngoten. Terus sih sudah jadi kebiasaan gitu loh, kalau tiap pagi itu kita harus gimana. Terus sih lek pomo sudah sudah selesai ibadah ini, terus kita lanjut ibadah ini kayak sudah terbiasa, jadi nggak perlu kayak apa ya, terobsesi sama nilai malian, kayak itu sudah kayak sunai kita kayak gitu, jadi nggak terobsesi sama kayak reward-rewardnya dari perusahaan. Nah, untuk dampaknya itu alhamdulillah, dari yang semulanya saya nggak rajin sholat duha, terus dari sini gara-gara dipaksa untuk sholat duha tiap pagi, akhirnya kan terbiasa. Meskipun pas off itu juga di rumah alhamdulillah bisa kayak sudah ada kayak alarmnya sendiri gitu loh. Saya pikir di Blitar ini masih sangat jarang sekali ada perusahaan yang menyediakan waktu untuk karyawannya beribadah gitu. Dan saya melihat di lowongan pekerjaan itu di Pambayun ada lowongan pekerjaan yang persyaratannya itu wajib bisa membaca Al-Quran dan wajib sholat 5 waktu. Dari situ saya tertarik sekali ingin melamar bekerja di Pambayun. Jadi walaupun di awal ketika ditetapkan sistem ini banyak yang nyinyir ya kalau di sosmed itu. Ini sebenarnya mau kerja apa mau cari santri kok syaratnya seperti ini. Ya itu nggak apa-apa, itu godaan aja ya. Kita tetap jalan dengan niat kita. Dukungan penuh dari suami membuat Ibu Anang meraih kesuksesan dalam bisnis dan berperan sebagai ibu rumah tangga. Sang suami tak segan turun tangan membantu pekerjaan rumah tangga serta mendidik anak. Menjaga keseimbangan peran serta kekompakan merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola bisnis dan keluarga. Ya, karena saya punya bisnis sendiri, istri juga punya bisnis sendiri, untuk menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan, kami sepakat untuk membagi waktu. Contoh, pagi-pagi kita setelah sholat subuh berjamaah, istri menyiapkan buku sama nyetrika seragam si kecil, kalau saya untuk menyiapkan alat mandi dan sarapannya. Setelah itu kita ngantar sekolah, setelah ngantar sekolah kita baru ngurusin pekerjaan kita masing-masing. Sampai hari ini tahun 2023 alhamdulillah Allah perkenankan saya mempunyai 2 toko grosir dan 1 minimarket terpadu. Selain itu ada sekitar 25 bisnis yang sudah kita dampingi, baik itu melalui mulai dari awal grand opening, ada juga yang recovery management. Itulah pesan saya untuk masyarakat semua, terutama para teman-teman pengusaha wanita, tetaplah berjuang di dalam ekonomi keluarga, tapi tetaplah menjadi ibu dan sekaligus istri semaksimal mungkin, agar kita tetap bisa meng-create poin-poin kebaikan, kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya, sehingga tidak ada waktu dan umur kita yang sia-sia.